Agus gak sedih banget lagi gitu ya. Agus sudah gak sedih lagi ya guys. Ingat, Agus sudah gak sedih lagi, udah gak kepanasan lagi, ya kan? Dia mau berobat ke Singapura katanya, ya kan? Jadi drama ini selesai, the end, selesai, finish, tidak ada drama lagi. Alhamdulillah, berandaku aman dari TikToknya Agus Shedi, ya kan? Sabar Gus, tenang aja Gus, kita ke Singapura, kita cek lagi. Bapak makasih banyak. Udah, pokoknya para abas. Teman saya juga ya, kalau di luar sana saya justru yang mencibir itu ya nggak tahu gitu. Gue bingung sama si Wawa, sama si tim kuasa hukumnya si Agus yang yang lain, yang perempuan satunya itu kok beda persepsi, beda keterangan saat diwawancara wartawan. Kenapa? Nah, si perempuan yang itu kan ngasih keterangan sama si wartawan, bilang katanya istrinya si Agus itu sering banget diomongin di belakang, dihujat, dicibir sama tetangga sekitar, sama orang-orang terdekatnya, ya kan? Kalian bisa lihat di video itu. Nah, ketika si Wawa diwawancara nih, dimintain keterangan sama wartawan, dia jawabnya begini. Kalau saya sih alhamdulillah ya, tidak pernah dihujat atau tidak pernah dicibir. Saya tidak pernah tahu tentang itu. Mungkin mereka tahu saya emang niatnya baik. Jadi kayak kesannya tuh beda persepsi sama keterangan sama si wanita itu loh. Kayak di briefing gak sih? Lo ikut briefing gak sih? Makanya si wanita itu kasih kode tapi mungkin Wawanya gak peka dan gak ngeh. Astaga naga Tuhan, gimana briefing kalian ya? Kurang mendalami. Kan jadi tahu semua kalau kalian bohong. Duh, Wawa juga lucu ya kan? Emang umur-umur segitu emang lagi lucu-lucunya, ya kan? Selamat. Penglihatan Agus Salim korban penyiraman air keras oleh bawahannya ternyata masih buram. Hal ini menjadi sorotan lantaran berita dia bisa melihat kembali viral di media sosial. Dalam video yang beredar, dia memandangi 50.000, pihak keluarga bahkan mengkonfirmasikannya. Selain itu, dia juga terlihat bisa membuka pintu tanpa menabrak. Terkait hal tersebut, Agus Salim kembali didampingi Farhad Abbas membenarkan kejadian tersebut. Agus menyebut hal itu wajar dilakukannya mengingat ia tinggal dalam rumah berukuran 3x3. Sehingga mudah saja untuk Agus mengingat setiap letak yang ada di rumahnya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Itu terjadi kesalahan pada Agus. Kenapa Agus nggak diedukasi? Dia kan orang... Mbak, itu kan udah diedukasi, udah dibimbing. Gus, mutasinya mana? Pingsan lah itu diminta mutasi. HP-nya error lah, nggak bisa m-banking lah. Yang namanya pingsan 3 kali lah, depresi lah, bulat aja. Udah tahu ada duit langsung dibagi-bagi. Nah, itu susah dimintain. Sementara Teknopi punya pertanggungjawaban itu harus transparan ke donatur. Mbak, karena ini donasi, nanti harus rinciannya, mutasinya harus dilaporkan ke Dinsos. Giliran dikasih tahu begitu, dibilangnya pengancaman, nanti dilaporin ke Dinsos. Ya emang dilaporin, bilangnya pengancaman. Sekarang ngomongnya nggak dibimbing. Itu dia, dari awal dia dihujat itu sanksi sosial, ya. Namanya hukum, ada hukum negara. Hukum negara mau dihukum negara, orang kayak gitu, orang kita juga nggak tega nghukum dia kan.
kenalah sanksi sosial. Hukum-hukum negara, hukum akhirat, ada juga hukum sosial. Sanksi sosial itu namanya. Itu dari dia sendiri karena dia melakukan kebohongan, ketidakjujuran, itu berawal dari situ. Akhirnya blunder sendiri, drama-drama sendiri, depresi-depresi sendiri tanpa surat dokter dari kejiwaan, tidak ada rekam medis, bilang nanti tidak buta, bilang lagi nanti buta, bilang lagi bisa melihat, nanti bilang buta permanen, tanpa ada rekaman medis, jadi ngomong-ngomong aja, gitu loh. Giliran sekarang ngomongnya diancam. Dan Teh Nopi harus transparansi kepada donatur, kalau enggak dia yang akan dia yang akan dituduh bahwa ini penipuan 372 378. Mbak, jadi pengacara nggak usah ngomong netizen goblok dah. Netizen itu bukan goblok. Oh, kamu nggak ngomong goblok. Netizen nggak bisa digiring. Mereka punya otak, punya mata, Mbak. Bukan kamu aja. Mereka juga bukan kamu aja yang kuliah. Di sisi lain, Agus cuma satu yang dia nggak bisa terbang saja, celetuk Farhad Abbas dengan tertawa. Lebih lanjut, Farhad Abbas heran dengan Denny Sumargo yang ikut campur mengomentari kondisi matanya Agus. Aduh, memang ya, orang kalau sudah ribut sama Farhad ada-ada aja negatif semua gitu. Nanti ya kalau sudah minta ampun dan bertaubat baru bisa penilaian yang lurus dan baik bebernya. Ini kan 3 meter Agus berdiri. Dari yang ngambil foto dari kaca, yang jelas bisalah orang sudah tahu lokasi situ, sambung Farhad Abbas. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Yang ditetapkan di SCM untuk Minum dulu Gus, minum. Jadi gini ya Gus, makanya jadi orang itu ya harus sadar diri, tahu diri ya kan. Ketika kita udah tolong tuh ya banyak-banyak terima kasih sama orang yang udah baik sama kita, yang nolong kita. Harus banyak bersyukur juga gitu loh. Jangan mau dikompor-komporin sama orang luar yang nggak jelas, yang nggak tahu asal usulnya seperti apa, awal ceritanya seperti apa. Sekarang kalau udah seperti ini, Agus malah minta tolong Mbak Nopi lagi, buat mungkin nggak bisa dong, gitu kan? Karena kan Agus sendiri yang menuntut Mbak Nopi, Agus sendiri yang melaporkan Mbak Nopi ke polisi, ya kan? Apa Agus nggak malu? Agus yang laporin, tapi Agus yang minta Mbak Nopi buat jenguk Agus, ngeliat kondisi Agus. Ya, kemarin kok masih bisa petatang petenteng kok, podcast sana sini. Apalagi katanya masih bisa lihat, ya kan? Berarti udah nggak perlu uang itu Gus sebenarnya ya. Jadi Agus sekarang berobatnya pakai harga diri Agus aja. Tuh kemarin Agus bilangnya kan udah nggak butuh uangnya. Yang lebih penting apa? Harga diri Wawa dan harga diri istri Agus. Seperti itu kan? Jadi ya nikmatin aja lah ya sekarang ya. Coba minta tolong geng Agus tuh, CS-nya tuh ya kan, buat open donasi bisa nggak terkumpul 1,5 M gitu ya. Jadi udah nggak usah ngarepin uang 1,5 M ya, berobat pakai yang ada aja ya. Kan BPJS kemarin kita ada uang berobat pakai BPJS, sekarang udah nggak bisa BPJS, manggil Bang Nopi lagi buat minta jenguk. Tahu diri lah, sadar lah ya. Makanya banyak bersyukur. Kamu udah dikasih ujian, udah dikasih cobaan yang begitu besar nih kayak gini gitu kan, kasih sakit ya, harusnya kamu makin sadar, berubah gitu, bukannya berulah petantang petenteng gitu kan. Aduh, nggak habis pikir sih, harusnya nggak seperti itu sikap kamu gitu kan, sama orang yang udah nolong kamu, yang udah baik sama kamu ya. Dah, sekarang semangat aja pokoknya mah, jalanin aja hidup, pasrahin semuanya sama Tuhan gitu kan. Karena semua ini tuh ada sebab akibatnya ya. Jadi ini ulah Agus, berarti Agus harus terima risikonya. Nggak usah Agus sedih lagi, nggak usah ngeluh-ngeluh lagi, nggak usah minta tolong lagi Mbak Nopi. Agus bisa sendiri kok, dan tim dan keluarga Agus pasti bisa. Terakhir, meski demikian, Agus menjelaskan bahwa penglihatannya sudah hampir hilang seluruhnya menurut hasil pemeriksaan dokter. Masih biasa-biasa saja hasil pemeriksaan. Belum ada perubahannya, belum operasi soalnya, kata Agus Salim.
Kalau untuk potensi, katanya sih kemarin itu ada nggak ada. Karena syaraf-syarafnya banyak yang lemah hasil dari dokternya, sambung Agus Salim. Ia menuturkan bahwa kondisi mata Agus dan yang sebelah kirinya 100% tidak bisa lagi melihat. Namun pada mata kanannya sempat bisa melihat meski hanya terbayang-bayang. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.